Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabila Syimia Putri. NPM saya 221110093 dan saya dari kelas Statistika 3G. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit penjelasan mengenai hipotesis penelitian, juga pengolahan analisis data. Di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dibahas dalam hipotesis penelitian dan juga pengolahan analisis data di sini. Kan kita ingin membahas tentang ini ya. Pastinya kita akan mencari tahu dulu poin-poin apa saja yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama itu kita akan mengetahui dan kita akan membahas pengertian dari hipotesisnya sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep penelitian, lalu jenis-jenis hipotesis penelitian, dan kita akan membahas juga cara merumuskan dan mengujinya, dan juga kita akan mengetahui dalam pembahasan bentuk pengujian hipotesis, lalu kita alihkan ke pengolahan analisis data, di mana ini kita membahas tentang prosedur pengolahan dan analisis data sendiri. Lalu terakhir kita akan membahas bagaimana proses pengolahan kuantitatif. Nah, materi yang pertama sendiri yaitu konsep hipotesis. Hipotesis ini apa sih sebenarnya? Apa yang merupakan pengertian dari hipotesis? Hipotesis itu apa? Nah, jadi pengertian hipotesis sendiri merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Nah, jadi hipotesis merupakan pernyataan sementara dan kebenarannya ini masih sangat lemah. Dan disinilah kita perlu uji kebenaran dari hipotesis tersebut yang merupakan dugaan sementara tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis itu ada beberapa. Yang pertama, hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau lebih. Jadi maksudnya di sini kenapa sih hipotesis harus mengekspresikan satu fenomena atau lebih? Dalam merumuskan hipotesis untuk mengekspresikan hubungan atau pengaruh, seorang peneliti harus setidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas atau bisa disebut variabel independen, dan juga variabel terikat atau dependen. Nah, jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel terikat dan variabel bebas. Yang selanjutnya adalah hipotesis harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna dan tidak boleh menimbulkan penafsiran lain. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, hipotesis harus diuji secara empiris. Seperti yang dikatakan sebelumnya, maksudnya ini harus dapat diuji secara empiris itu untuk memungkinkan dalam diungkapkan bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Nah, selanjutnya pembagian hipotesis. Pembagian hipotesis ini ada hipotesis penelitian HA atau anggapan dasar para peneliti terhadap suatu yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya, yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Nah, selanjutnya yang kedua ada hipotesis operasional atau HO. Nah, hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat sementara. Artinya ini peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan
dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. HO ini digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian, karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau yang biasa kita sebut kuantitatif. Selanjutnya adalah jenis hipotesis penelitian. Nah, jenis-jenis hipotesis penelitian sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, atau hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain. Contohnya, disiplin kerja pegawai negeri sangat tinggi, atau motivasi kerja karyawan pabrik mobil mencapai 90% dari kriteria rata-rata nilai ideal. Nah, selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, contohnya sendiri seperti yang pertama, ada perbedaan kemampuan berbahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Atau contoh lainnya, ada perbedaan gairah kerja antara pegawai kontrak dan pegawai tetap. Selanjutnya ada hipotesis asosiatif, di mana hipotesis asosiatif ini adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Nah, menurut sifat hubungannya, hipotesis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis hubungan simetris. Ini adalah hipotesis yang menyatakan hubungan bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Terus yang kedua ada hipotesis hubungan sebab akibat atau yang biasa disebut kausal, di mana ini adalah hipotesis yang menyatakan hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Terus yang terakhir ada hipotesis hubungan interaktif, di mana ini adalah hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Terus topik berikutnya adalah cara merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Di sini ada beberapa tahapan cara untuk merumuskan hipotesis, yaitu rumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Selanjutnya adalah menentukan resiko kesalahan atau taraf signifikan. Pada tahap ini, kita menentukan seberapa besar peluang membuat risiko kesalahan yang mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Biasanya dilambangkan dengan istilah taraf signifikan. Selanjutnya adalah menentukan uji statistik, di mana ini digunakan tergantung dari perumusan masalah dari jenis data yang digunakan. Misalnya digunakan uji untuk hipotesisnya. Nah, selanjutnya ada kaidah pengujian. Selanjutnya adalah kaidah pengujian. Ini bisa dilihat sendiri rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya membandingkan T-tabel dan T-hitung. Tujuan membandingkan T-tabel dan T-hitung adalah untuk mengetahui apakah HO ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian di atas. Serta yang terakhir membuat keputusan, di mana ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian yang mengambil atau membuat suatu keputusan dengan mengambil salah satu alternatif di atas. Selanjutnya bentuk pengujian hipotesis.
Itu ada dua, hipotesis direksional atau rumusan hipotesis yang arahnya sudah jelas kiri dan kanannya, atau disebut hipotesis langsung. Nah, terus yang kedua ada hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional ini adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu. Selanjutnya, prosedur pengolahan dan analisis data, di mana pengolahan data penelitian meliputi pengumpulan data penelitian, menyiapkan data penelitian, input data penelitian, memproses data penelitian, dan juga menyimpan data. Selanjutnya, hal-hal yang meliputi analisis data sendiri, yaitu yang pertama pengolahan data, yang kedua penganalisisan data, di mana ini mencari data dan menentukan hipotesis uji. Selanjutnya yang terakhir verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, pembahasan selanjutnya ini adalah pengolahan data kuantitatif, yang dimana pengolahan data kuantitatif ini terbagi menjadi beberapa, yaitu editing, coding, dan tabulasi. Nah, editing sendiri adalah proses memeriksa data yang telah terkumpul. Selanjutnya, coding adalah kegiatan pemberian kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Sedangkan tabulasi yaitu memasukkan data-data yang sudah dikelompokkan dalam tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami. Kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai hipotesis penelitian dan pengolahan analisis data. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi pemahaman tambahan bagi yang melihat ini. Lebih kurangnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.